Guys, kalian boleh percaya atau tidak, tapi menurut pemikiran saya, sepertinya 70% Ruben Onsu sudah mualaf dan 30% Ruben Onsu akan menuju mualaf. Karena saya punya beberapa bukti, nanti saya akan jelaskan kepada kalian. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu video ini. Yang semangat dong, yang semangat dong. Maneh wes sendiri, aing mah capek. Yang semangat dong, yang semangat dong. Maneh wes sendiri, aing mah capek. Kalian tahu kan itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Desi Ratnasari berasal dari mana? Dan saya itu biasanya selalu berpatokan kepada orang-orang terdekat dari Ruben Onsu. Contohnya Ibu Hedi Helena, salah satu orang terdekat dari Ruben Onsu. Tiasa nyarios Sunda saya tidak tahu artinya apa, tapi di sini mengarah ke arah Sunda. Kemudian tiasa atuh kan calon pawangnya orang Sunda. Kalau diartikan calon pawangnya orang Sunda, sudah mulai belajar bahasa Sunda nih. Maksudnya sudah mulai belajar bahasa Sunda. Karena saat ini Ruben Onsu sedang dekat dengan Desi Ratnasari. Percaya nggak percaya, Teh Desi pasti ketawa lihat video-video Kok Ruben. Ketawa karena happy lihat Kok Ruben makin happy, nggak ada beban apa-apa. Jadi sekarang setiap komentarnya itu selalu mengarah kepada Desi Ratnasari. Ngerti kan maksud saya? Sebelum saya menjabarkan bukti yang membuat saya yakin bahwa 70% Ruben Onsu sebenarnya sudah mualaf, kita lihat lagi video satu ini. Ternyata ngebiarin orang salah paham tentang kita itu nggak apa-apa loh. Bebas aja mereka mau berpikiran apa tentang kita. Habis waktu kita kalau cuma buat mikirin omongan orang lain. Ternyata membiarkan orang lain salah paham kepada kita itu nggak apa-apa. Bebas saja mereka mau berpikiran apa tentang kita. Habis waktu kita kalau cuman mikirin apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan. Jadi di sini tuh mengarah kepada adanya bulian yang diterima oleh Ruben Onsu. Karena saat ini Ruben Onsu lagi dekat dengan Desi Ratnasari. Bahkan saya bisa menduga bahwa sebenarnya mereka sudah ke tahap berpacaran. Jadi poin dari video Ruben Onsu ini adalah Ruben Onsu hanya ingin bahagia. Itu poinnya. Ruben Onsu ingin bahagia. Kalian perhatikan, setelah bercerai, wajah dari Ruben Onsu lebih segar, lebih tampan, lebih ceria. Kalian bisa bandingkan dengan sebelumnya. Perbedaan itu sangat nyata. Maka untuk saat ini, Ruben Onsu itu memilih untuk diam. Apapun kata orang, Ruben Onsu tidak akan menanggapi, tidak akan berkomentar. Ruben Onsu hanya fokus untuk membahagiakan dirinya sendiri. Sekarang kita bahas, seperti yang saya katakan tadi, 70% dugaan saya, Ruben Onsu itu sudah mualaf. Dan 30% Ruben Onsu menuju ke arah mualaf. Bukti yang pertama, dua host teman dari Ruben Onsu, yaitu Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, secara terang-terangan ngomong ke publik lewat TV show yang mana sudah ditonton oleh jutaan atau bahkan puluhan juta penonton. Nanti umroh bareng-bareng ya Ben, nanti umroh bareng-bareng ya Ben. Kemudian Ayu Ting Ting ngomong sama Ivan Gunawan, A.A. Ruben ngajakin umroh, A.A. Ruben ngajakin umroh. Kenapa mereka bisa secara terang-terangan ngomong seperti itu di TV show lagi? Karena mereka sudah tahu sebenarnya bahwa Ruben Onsu sudah mualaf. Kalau belum, pasti mereka akan menggunakan kalimat yang berbeda. Contohnya, saya adalah penganut agama Islam dan teman saya adalah penganut non-Islam. Tahun depan kita umroh yuk. Artinya apa? Teman saya sudah masuk Islam. Tapi berbeda ketika saya ngomong dengan seseorang yang punya keyakinan yang berbeda. Coba kalau kamu penganut agama Islam, pasti tahun depan saya akan ngajakin kamu umroh. Dua kalimat yang berbeda. Dan artinya pun berbeda. Dari kalimat Igun dan Ayu Ting Ting, menurut saya pribadi, itu sudah jelas membuktikan fakta bahwa Ruben Onsu sebenarnya itu sudah mualaf. Atau 30%-nya akan segera mualaf. Disclaimer dulu, di sini saya tidak pernah menyalahkan Ruben Onsu. Apapun pilihannya, itu kan hak Ruben Onsu.
kita tidak bisa untuk mencegah karena kita kan bukan siapa-siapa. Kemudian ketika Ruben Onsu memutuskan untuk masuk agama Islam, itu pun haknya dia. Dan kita sebagai netizen, ingat ya, tidak bisa mencegah hal itu. Kembali lagi kepada hak asasi manusia. Hati nurani. Pilihan yang sudah ditetapkan oleh Ruben Onsu. Sebagai penggemar, cukup untuk memberikan dukungan, mendoakan. Karena saya percaya akan satu hal. Semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Tak ada komentar. Biasanya kalau dia adalah Islam, ketika diajakin umroh, pasti dia akan ngomong se'Allah atau Bismillah. Tapi Ruben Onsu tidak akan. Dia tersenyum sambil menatap ke arah Desi Ratnasari. Kenapa Ruben Onsu tidak membalas dengan dua kata itu? Karena Ruben Onsu masih merahasiakan status agamanya saat ini. Sampai di waktu yang tepat nantinya, pasti Ruben Onsu akan publikasi soal keyakinannya. Yang kedua, Ruben Onsu itu menjaga perasaan ketiga anak-anaknya, Bertrand, Cici Thalia, dan juga Tania Putri Onsu. Kemudian bukti berikutnya yang semakin menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben Onsu ini sudah mualaf. Yang nonton acara Rumpi No Secret, yang mana di situ menghadirkan Desi Ratnasari dan putrinya. Host bertanya kepada putri dari Desi Ratnasari, seperti apa kriteria pria yang ingin mendekati ibumu? Poin pertama adalah inti dari jawaban itu, sholat 5 waktu, biar seimbang sama bunda. Maksudnya di sini Desi Ratnasari. Itu syarat paling pertama, sholat 5 waktu. Ruben Onsu lagi dekat dengan Desi Ratnasari. Permintaan dari putrinya Desi Ratnasari, syarat pertama yang diajukan bagi siapapun yang ingin mendekati bundanya, yaitu Desi Ratnasari, sholat 5 waktu. Apalagi ya, saya perhatikan Ruben Onsu dan putri dari Desi Ratnasari itu akrab banget. Dan semakin jelas lagi ketika putri dari Desi Ratnasari berkata, dari kecil saya sudah kenal Om Ruben. Dari kecil sudah akrab. Jadi istilahnya nggak butuh lagi yang namanya adaptasi. Tinggal sedikit penyesuaian. Jadi dah itu. Kemudian adanya dukungan dari putri Desi Ratnasari kepada ibunya untuk dekat dengan Ruben Onsu. Pada waktu Ruben Onsu kasih kado kepada Desi Ratnasari, kemudian putrinya bilang ke ibunya, kalau dibelikan kado, ya bunda juga harus belikan kado. Itu kan ide dari putrinya Desi Ratnasari. Makanya mereka ada ajang tukaran kado. Itu inisiatif dan ide dari putri dari Desi Ratnasari. Berarti ada dukungan. Kemudian ada salah satu judul artikel, kedekatan Desi Ratnasari dengan Ruben Onsu seperti perangko, nempel kayak perangko. Sang anak beri lampu hijau jika ibunya ingin menikah lagi. Anaknya sudah kasih lampu hijau kalau ibunya ingin menikah lagi.